Renungan Hari Selasa 24 Januari 2023, Pekan ketiga Tahun A, Hari ketujuh Pekan Doa Sedunia. Pesta peringatan Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Saudara-saudariku terkasih, seorang anak SD yang sedang serius mengerjakan pekerjaan rumahnya tiba-tiba diganggu oleh abangnya untuk bersepeda. Anak ini memandang abangnya dan mengatakan, "Bila abang mau bersepeda, silahkan, dan jangan mengganggu saya yang sedang belajar dan mengerjakan pekerjaanku." Sikap anak ini menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Ia bertekun dan konsentrasi pada apa yang sedang dilaksanakannya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Markus menampilkan satu situasi yang dialami oleh Yesus ketika ia sedang melaksanakan tugas perutusan, mewartakan sabda Allah. Tidak diceritakan secara jelas apa tujuan kedatangan ibu dan saudara-saudaranya. Apakah mereka juga ingin mendengarkan pewartaan Yesus? Apakah mereka ingin membawa Yesus kembali? Ataukah ada urusan di tempat lain? Fokus perhatian Yesus adalah pewartaan sabda Allah. Ia tidak tahu bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di tempat itu. Maka ketika Yesus mendapat informasi dari orang bahwa ibu dan saudara-saudaranya ada di situ, Yesus spontan memberikan jawaban ini, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Pernyataan Yesus ini merujuk pada kenyataan bahwa ketika ia sedang melaksanakan tugas pewartaannya, ia tidak mengenal siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya. Semua orang mendapat perhatian dan perlakuan yang sama. Fokus perhatian Yesus pada saat itu adalah pewartaan sabda Allah, bukan pada perhatian terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Yang diwartakan Yesus adalah sabda Allah, bukan keluarga. Ia mau menunjukkan dirinya sebagai pelayan yang memandang dan memperlakukan semua orang sama. Maka ia tegas mengatakan, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudariku terkasih, jawaban Yesus ini menuntut semua orang, termasuk ibu dan saudara-saudaranya, untuk menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa jaminan keselamatan tidak terletak pada ikatan kekeluargaan yang akrab dan intim, tetapi terletak pada kesediaan untuk mendengar dan melaksanakan sabda dan kehendak Allah. Yesus ingin tegas mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaranya bukan menjadi fokus pertama dan utama, tetapi yang menjadi fokus utama dan pertama adalah melakukan kehendak Allah. Bila orang sudah melakukan kehendak Allah, dia akan memandang semua orang sama, sebagai saudara, sebagai saudari, dan sebagai ibu. Inilah komitmen Yesus. Inilah kesungguhan seorang pewarta sabda Allah.
saudara-saudariku terkasih. Pengalaman Yesus, sikap dan komitmen Yesus pada sabda Allah. Sikap Yesus untuk memperlakukan semua orang sama, tidak mengutamakan keluarga dalam pelayanannya, mengajak dan mendorong kita untuk semakin rendah hati dan belajar, mencontohi, meniru, dan meneladani perbuatan Yesus. Ketika kita sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, atau masyarakat, atau gereja, atau dalam bidang apa saja, hendaknya kita lebih mengutamakan pekerjaan itu daripada keluarga. Yang dituntut Yesus dari kita adalah melakukan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, mengutamakan pewartaan sabda Allah daripada keluarga atau pribadi. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Santo Fransiskus dari Sales, doakanlah kami.